Halo sahabat Himara, kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua Kebumen. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial yang baru saja mengharumkan nama baik Mandua Kebumen. Kemarin pada tanggal 14 Februari, Universitas Ma'arif Nadatul Ulama Kebumen mengadakan lomba dongeng ngapak yang diikuti oleh 30 peserta tingkat SMA se-Kebumen. Dan luar biasanya, salah satu pemenangnya ada di sini. Selamat pagi Akisha dan selamat pagi Pak Makrus. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, langsung saja ya Akisha. Ngomong-ngomong, soal bahasa Jawa, jujur saja, sekarang kan peminatnya mulai jarang ya. Iya, betul. Apalagi yang mau mendongeng. Nah, kemarin waktu nama Akisha disebut sebagai salah satu juara 2 di Umnuk Kebumen, gimana sih perasaan Akisha pada saat itu? Pasti ya tentunya perasaannya seneng banget ya, nggak nyangka juga. Aku tuh mikirnya tuh gini nih, kayaknya aku juara 3 deh. Karena apa ya? Karena teman-temanku semuanya itu pada pakai properti. Lah nyung dewek sih orang nganggo properti. Itu kan, aduh kayaknya aku juara 3 deh. Karena aku kan masuk finalis, tinggal 3 peserta doang kan. Itu tuh untuk nentuin juara 1, 2 atau 3-nya. Semuanya teman-temanku itu, dua-duanya 3 sama aku 2 nih tuh pakai properti semua, dan propertinya itu termasuk ya effort sih. Makanya aduh kayaknya ini aku juara 3 deh. Karena aku sendiri yang nggak pakai properti, jujur aku nggak make up sama sekali. Bajuku juga lihat simple banget. Cuma ya pakai baju SMP gitu. Jadi pas dipanggil nih dari juara 3. Tutup telinga. Duh, kok bukan nama aku ya yang dipanggil juara 3? Curiga nih aku juara 1. Ternyata juara 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Untuk persiapannya sampai sesukses itu, kira-kira kamu butuh waktu berapa lama untuk sampai ke hari H? Itu kan ada beberapa tahap ya. Pertama itu seleksi, habis itu kedua tuh final. Kalau dari sebelum seleksi itu 1 mingguan lebih, nggak ada 2 minggu. Itu tuh bener-bener singkat, dan itu tuh nggak setiap hari latihan gitu loh. Ya kalau misal mau ke final itu cuma latihan 2 hari. 2 hari doang. Iya. Dari sebelum ke hari H ya? Iya, ke hari H bener-bener yang final. Oke. Untuk ke Pak Makrus nih, Bapak kan yang mendampingi langsung dari awal proses bimbingan. Bagaimana Bapak melihat potensi yang ada di dalam diri Akisha? Ya, dari potensi yang dimiliki oleh Ahisa sendiri itu memang sudah terlihat, karena itu kan di lombanya itu kan dongeng ngapak. Jadi kalau kuncinya untuk mendongeng itu, yang kita butuhkan pertama itu memang PD, kepercayaan diri. Lah itu sudah terlihat dari Ahisa sendiri, karena alanya tidak memiliki rasa malu yang besar, jadi sedikit memiliki kepedean yang tinggi. Jadi itu sudah menjadi modal. Tapi sebetulnya saya sama seperti Ahisa, nggak menyangka bisa masuk 3 besar dan kemudian akhirnya menjadi juara. Tapi yang memang paling menonjol itu di mentalnya, di rasa pedenya. Iya, oke. Seperti itu. Oke. Nah, kembali ke Akisha lagi nih. Penasaran nih, kemarin judul yang kamu bawain pada saat lomba tuh apa sih? Dan kenapa kamu milih judul itu? Judulnya itu cukup simpel, yaitu Kisah Inong. Jadi di ceritanya itu ya, tuh anak perempuan baru lulus SMP, tapi dewek gue wis pengen bojo, udah mau menikah gitu, pengen menikah. Terus diomongin lah, diwejangin sama ibunya, kayak suruh menikah itu nggak sesimpel itu, banyak yang dipersiapin, ada sandang, pangan, papan, ekonominya juga harus, apalagi emang ekonomi sekarang ya lagi naik turun gitu kan. Terus milih cerita tersebut karena biar nyadarin apa ya, anak-anak yang di luar sana, kalau nikah itu memang gak sesimpel itu, dan pendidikan itu sangat penting, apalagi bagi perempuan. Iya, betul, sama. Oke, kembali lagi ke Pak Makrus nih. Selama proses latihan, aspek apa aja sih yang paling Bapak tekankan? Apakah artikulasinya, atau mungkin penjiwaannya, atau penguasaan panggungnya? Ya, tentu saja semuanya ya, dari artikulasi, terus
penguasaan panggung juga penjiwaan itu memang itu menjadi dasar untuk penilaiannya karena apalagi di Jawa itu kan artikulasi itu kan penting, apalagi kan kita menggunakan dialek ngapak, otomatis ya sangat menentukan dari makna yang disampaikan oleh sang pembicara. Yang kedua juga dari penjiwaan. Ya alhamdulillah untuk penjiwaannya itu yang saya tekankan tidak masalah karena Ahisa sudah memiliki penjiwaan yang luar biasa. Tanpa latihan pun sudah bisa sebetulnya. Tapi yang paling penting komunikasi dengan audiens. Kadang-kadang kan yang perlu ditekankan itu mental. Kadang-kadang kita melihat penonton itu malu. Jadi itu menjadi dasar untuk juri ketika kita tatapannya tidak ke audiens itu bisa untuk mengurangi lirik. Maka yang saya tekankan ya itu tadi penjiwaan harus diutamakan. Ya semuanya lah intinya. Oke, untuk Akisha lagi nih, kan buat Gen Z pada saat ini bahasa Jawa kromo atau ngapak itu dianggap sulit sama mereka ya. Iya, nah, tantangan terbesar apa yang kamu alami pada saat ingin lomba kira-kira? Tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya itu bukan soal menghafal atau apa ya. Jujur aku tuh bukan menghafal, tapi aku tuh menguasai isi ceritanya gitu. Kalau tantangan terbesarnya sih cuma biasanya itu kurang fokus. Di dalam cerita tersebut aku tuh jadi 3 orang nih. Yang pertama itu pencerita, yang kedua itu yaitu si Inongnya, anaknya, terus yang ketiga itu ibunya. Gitu itu aku tuh harus bisa jadi semuanya itu. Suaranya itu juga harus beda, penjiwanya juga harus beda, mimik wajahnya itu juga harus beda. Iya, oke. Berarti kamu lebih ke tentang memahami alur ceritanya ya, biar pendalaman si tokohnya. Iya, oke. Lanjut ya. Selanjutnya itu Akisha, menurut kamu kenapa sih anak muda zaman sekarang itu harus tetap mau belajar mendongeng atau minimal belajar bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lainnya? Karena gini, kan kita lahir ya, sebagian mungkin ada ya, maksudnya ya nggak cuma Jawa gitu, entah Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kita lahir dari daerah kita sendiri, masa kita nggak mau melestarikan? Oke, bahasa ibu itu memang sangat penting, tapi bahasa daerah juga nggak kalah penting seperti bahasa ibu. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi kalau bukan kita? Lah ini kita itu generasi selanjutnya dari nenek moyang kita, makanya kita itu harus melestarikan bahasa daerah kita. Oke, selanjutnya yaitu Pak Makrus. Bagaimana cara Bapak mengajak siswa-siswi lain agar tidak malu atau gengsi menggunakan bahasa daerah di sekolah? Ya, yang pertama ya kita harus memberi pencerahan bahwasanya di dalam fungsi bahasa itu sendiri kan ada macam-macam. Yang pertama kan komunikasi, yang kedua kan identitas. Identitas itu kan menjadi ciri khas kita, apalagi di dalam bahasa Jawa itu kan mengandung beberapa budi pekerti. Salah satunya kita harus menguasai bahasa kromo, ngoko, dan yang terpenting yaitu kromo inggil. Tidak terlepas dari kita penggunaannya, tidak semena-mena kita harus menggunakan kromo inggil semuanya kan tidak. Tapi yang jelas kita memberi keyakinan bahwasanya bahasa itu sebagai komunikasi yang di dalamnya mengandung nilai moral. Jadi ya otomatis mereka sendiri harus memahami apa itu unggah-ungguh, apa itu jati diri, dan seperti itu. Mungkin karena anak-anak sekarang itu tidak seperti angkatan dulu memaksimalkan pendengaran atau istilah dulunya mencongak. Kalau sekarang itu sukanya melihat. Jadi apa yang menurut kalian lihat itu bagus, padahal belum tentu bagus untuk menurut kita atau menurut wilayah kita atau menurut negara kita. Seperti itu. Oke. Nah, buat teman-teman di luar sana yang mau ikut lomba seperti Akisha dan terinspirasi seperti Akisha, kira-kira ada tips gak sih dari Akisha untuk orang-orang di luar sana?
Aku ada beberapa tips nih buat kalian yang mau ikut lomba. Salah satunya dari beberapa antaranya itu stop overthinking. Jangan mikirin kalau mau lomba, anggap aja sebuah ajang tersebut itu sebuah ajang latihan. Terus yang kedua itu mulai hal-hal dari skala kecil, misal lomba antar kelas, kalau enggak minimal lah itu ya presentasi di depan kelas. Itu kan bakalan kita membangun sebuah mental gitu. Oke, terima kasih ya Kisha. Nah, selanjutnya kayaknya kurang lengkap nih ya teman-teman kalau kita gak denger sedikit aksinya yang kemarin Akisha tampilkan di UMNU Kebumen. Nah, bisa nggak sih Akisha praktekin cuplikan pendek mungkin 1 menit aja dari dongeng kemenangan kemarin? Oke, bisa. Nih ya menurutku itu ya. Kita mulai dari Inung dulu ya. Iya. Mak, aku kan wis lulus sekolah ya. Aku bebel lah sekolah ngelanjutin sekolah maning bebel mikiri pelajaran. Aku lagi kasmaran, Mak, lagi jatuh cinta. Keren banget. Terus ibunya nyaut gini, kowe bocah bisi cilik. Oh, gara mikir bojo, pikirna disit sekolah sing bener. Bojo ora mungkur. Dolan-dolan tok nang ngene, akeh sing disiapna, sandang, pangan, papan. Gitu sih, kurang lebih gitu ya. Kurang lebih itu aja ya, ya yang paling menonjol dari paling menonjol di dongeng-dongeng yang kamu tampilkan. Oke, luar biasa sekali dari penampilan Akisha yang tadi dicuplikan. Pantas saja juara ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Makrus dan Akisha untuk seluruh siswa-siswi Mandua Kebumen. Dari Pak Makrus dulu mungkin Pak ya. Makrus dulu dari mungkin. Pak Makrus dulu, Iya. dari coach kita dulu. Ya marilah kita untuk seluruhnya, apalagi di Mandua Kebumen itu banyak siswa, banyak memiliki keterampilan, keahlian yang berbeda-beda. Silahkan tingkatkan potensi kalian sesuai dengan bakat minatnya. Tapi yang jelas kita tidak akan pernah bisa selama kita tidak mau melangkah. Jangan pernah kita tidak merasa atau tidak memiliki bakat apapun, karena semuanya itu bisa digali selama kita mau berusaha. Mungkin seperti itu. Oh ya, oke. Selanjutnya dari Akisha mungkin. Ini dari cerita itu juga ya, kisah Inong ya. Kan Inong itu kan pengennya itu apa ya, langsung nikah kan. Iya. Habis lulus SMP aku udah kata-kata nih, jangan berkembang biak sebelum berkembang baik. Yang artinya ya kita jangan mikirin enak-enaknya apa ya, kayak punya pacar pengen langsung nikah lulus sekolah. Jangan, kita minimal perempuan itu harus sekolah dulu, Sekolah setinggi mungkin ya. setinggi mungkin gitu, gapailah cita-cita setinggi mungkin gitu. Oke. Terima kasih Pak Makrus dan Akisha sudah hadir dan berbagi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di Himara Podcast selanjutnya. Dadah.